Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang istimewa karena di dalamnya ada perintah puasa. Bahkan saking istimewanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mau menghadapi bulan Ramadan, beliau persiapkan diri terlebih dahulu dari bulan Rajab. Bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, Ramadan. Karena supaya ketika menghadapi bulan Ramadan, itu sudah siap dari sisi mental maupun jasmani. Nah, di dalam bulan Ramadan ini ada perintah puasa. Dan agama-agama Samawi, itu memang ada perintah puasa. Bahkan di agama lain pun ada perintah puasa. Nah, perintah puasa ini mengandung 3 sasaran. Di dalam Islam ini ada 3 sasaran dalam menghadapi puasa ini. Yang pertama apa? Yang pertama, basicnya adalah keimanan. Makanya di dalam ayatnya dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Nah, makanya jangan heran kita ketika melihat orang-orang di bulan puasa di jalanan, orang-orang yang gagah, yang kuat, tapi tidak pernah puasa. Kemudian kita pikir, loh, bukankah di bulan puasa setan itu dibelenggu? Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak puasa? Itu berarti tergoda oleh setan. Itu bukan. Kenapa? Karena dia tidak terpanggil. Soalnya orang yang dipanggil oleh Allah berpuasa bukan orang Islam. Ya ayyuhalladzina aslamu, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang imannya lemah, yang imannya kuat, yang imannya sedang, silahkan aja. Sebab Allah mengatakannya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun. Karena beda antara mukmin dengan amanu, alladzina amanu dengan mukmin, meskipun maknanya sama, itu pengaruhnya beda. Kalau al-mu'min, orang yang keimanannya sudah kuat. Tapi kalau alladzina amanu, orang yang imannya masih berproses. Hari ini iman kuat, besok imannya turun. Pagi imannya kuat, sore mulai turun. Itu alladzina amanu. Nah, makanya jangan heran kita ketika melihat orang yang tidak berpuasa, banyak orang yang badannya kuat, tidak mau puasa. Tapi ada orang yang sakit, memaksakan diri puasa. Sampai dia dilarang sama keluarganya, jangan puasa, kan lagi sakit. Nggak mau, pokoknya mau puasa. Iman. Orang lemah mau puasa, orang yang kuat tidak mau puasa. Itu tidak heran. Karena Allah memanggil orang yang beriman. Ini sasaran pertama. Kenapa? Karena tujuan akhir dari puasa apa? Di akhir ayat dikatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tidaklah orang bisa bertakwa kecuali dia beriman. Nah, proses menuju ketakwaan ini melalui bulan puasa atau melalui perintah puasa ini, melalui proses yang panjang dalam 1 bulan. Itu yang pertama, basicnya adalah iman. Yang kedua, Islam. Kenapa? Karena memang puasa sendiri itu bagian dari rukun Islam. Amalan-amalan itu adalah bagian dari Islam. Itu masalah anggota badan, dia mau puasa. Di bulan Ramadan itu semua perbuatan yang dalam kategori rukun Islam dilaksanakan kecuali 1. Kecuali haji. Syahadat. Ya jelas, ya orang sholat pasti syahadat. Di bulan Ramadan malah setiap habis tarawih kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu selalu dibaca. Yang kedua sholat. Sholat di bulan Ramadan lebih banyak dibanding sholat di luar Ramadan. Kenapa? Karena ada tarawih di situ. Nah, dibiasakan seperti itu. Kemudian zakat. Zakat, ada yang zakat mal, zakat fitrah, khususnya zakat fitrah. Nah, dibiasakan terus. Nah, puasa juga sama. Ada satu penelitian mengatakan begini. Sebuah perbuatan selama dilaksanakan 21 hari, itu perbuatan tersebut akan menjadi kebiasaan. Dalam penelitian begitu. Kalau ingin jadi lifestyle,
itu harus 60 hari. Jadi ketika orang melakukan sesuatu setiap pagi gitu ya, setiap pagi makannya cuma buah-buahan, saya mau diet nih, setiap pagi buah-buahan. Lakukan selama 21 hari, itu akan menjadi kebiasaan dia. Tapi belum jadi gaya hidup. Kalau mau jadi gaya hidup, itu 60 hari. Nah, itu seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita puasa, banyak melaksanakan rukun Islam selama 30 hari. Berarti sebenarnya hasilnya ketika selesai bulan Ramadan, maka kita sudah mengerjakan rukun Islam itu setengah gaya hidup kita. Itu jadi setengah gaya hidup kita. Nah, 15 hari ke depannya kita laksanakan di bulan Syawal. Supaya apa? Semua amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan di luar tarawih akan menjadi gaya hidup kita. Di bulan Ramadan itu pasti ngajinya lebih rajin. Di luar bulan Ramadan belum tentu sebulan 2 bulan hatam Quran. Di bulan Ramadan 15 hari sudah hatam Quran. Di bulan Ramadan, di luar Ramadan mungkin sholat, jangankan sholat tahajud, sholat subuh 5:30. Bahkan jam 6. Bahkan kelewat. Ya, sekalian sholat duha. Itu bisa terjadi. Bisa. Di bulan Ramadan, jangankan sholat subuh, tahajud pun dilaksanakan. Ini dilaksanakan terus berulang akan menjadi pembiasaan. Al-akhlak ya, al-akhlak itu muawadah. Akhlak kita itu sesuatu yang dibiasakan. Nah, itu kalau dibiasakan. Ini sasaran keduanya itu adalah rukun Islam. Membentuk seseorang, membiasakan gaya hidup orang itu dengan Islam. Dia jadi rajin ngaji, dia rajin zakat, rajin sedekah. Nah, itu terus seperti itu. Yang ketiga, puasa itu adalah ibadah yang penuh rahasia. Penuh rahasia ibadah ini. Syahadat, kita syahadat. Syahadat itu harus disaksikan orang lain. Itu syahadat. Zakat. Zakat itu ada yang menerima. Bahkan kita bilang sama Amil, nawaitu an ukhriza zakatal fitri. Niat saya mengeluarkan zakat. Itu ada di hadapan orang itu. Disaksikan oleh orang-orang. Apalagi sholat. Sholat jamaah. Sholat jamaah itu nggak bisa kita, saya mah takut teriak, sholat jamaahnya ngumpet-ngumpet di balik tembok. Nggak bisa, itu harus berbaris. Bahkan barisan yang paling pertama itu pahalanya paling tinggi. Wah, bisa ria dong? Enggak, ini amalan wajib seperti itu. Haji rame-rame, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, itu pembiasaan seperti itu. Nah, tapi khusus untuk puasa, itu rahasia. Apa bedanya orang yang suka meludah antara yang puasa atau yang sakit lidah? Kan nggak ada bedanya. Kok meludah mulu lagi puasa ya? Enggak, padahal bukan lagi puasa. Itu giginya lagi sakit. Apa bedanya orang yang diam aja nggak mau makan sama orang yang antara orang diet dengan orang puasa? Kan sama aja. Itu rahasia. Makanya Allah mengatakan kalau puasa itu khusus untuk Allah. Pahalanya untuk Allah. Makanya lebih berat daripada ibadah yang lain. Kenapa? Kalau ibadah lain, sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Sendirian 1 derajat. Udah disebutkan angkanya. Kita berijtihad dengan ilmu ya. Ijtihad dengan ilmu. Berapa? 2 pahalanya. Baca Quran setiap huruf 10 dikalikan. Tapi khusus untuk puasa Allah mengatakan, ana aja sih. Saya yang akan membalasnya. Kalau dia benar puasanya, Allah berikan pahalanya yang kita tidak tahu seberapa hebat puasanya, seberapa hebat pahalanya. Tapi kalau dia salah dalam berpuasa, Allah hilangkan sama sekali. Kam min shaimin laisa lahu jazaohu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Nah, dan yang ketiga, disitulah akan terbentuk karakter dari sisi akhlak. Bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, ada orang nggak ada orang melekat pada diri kita. Yang penting Allah melihat kita. Ini pembentukannya. Ketiga karakter ini digabung menjadi orang yang bertakwa. Inilah mudah-mudahan puasa kita di tahun ini membentuk kita menjadi
jiwa yang bertakwa. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.